Ya, terima kasih Pak Yohan. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Tanpa sengaja 2 bulan lalu saya ketemu Dr. Heri di mall. Saya belum kenal, tapi waktu itu Dr. Heri kenal dengan salah satu teman kami habis makan ya. Akhirnya tukar-tukaran kartu nama dan diundang di tempat ini ya. Lebih kurang 24 tahun lalu pertama kali saya ke tempat ini bersama ketika diundang oleh Pak HBL Mantiri ya. Dan senang sekali hari ini saya ketemu Pak Alex Kandau, mantan sesama pembicara di Prias Jati. Dan yang saya paling ingat waktu itu tahun 2006 kita bicara di Sekolah Komando Angkatan Darat Pak. Karena waktu itu yang bicara di sana nggak boleh pendeta katanya, jadi harus yang non pendeta ya. Dan terima kasih juga Pak Ferry Horisa yang hari ini hadir semalam. Pak Ferry Horisa, mantan Sekum GBI juga. WA saya katanya, wah karena lihat di status saya akan bicara hari ini, Pak Ferry Horisa datang. Dan saya ingat waktu Pak Ferry Horisa jadi Sekum, saya minta izin ke beliau. Karena kebetulan saya waktu itu jadi konsultan gereja GBI ya, untuk bikin ADRT. Jadi saya bilang, Pak Ferry boleh nggak saya bikin ADRT? Karena GBI nggak punya ADRT. Sampai sekarang kayaknya belum punya Pak ya, hanya tata laksana masih ya. Ya oke. Nah hari ini saya akan bicara tentang bagaimana kita berserah pada rencananya. Saya perkenalkan dulu, tadi udah dikenalkan ya, yang laki ini anak saya yang dokter spesialis penyakit dalam, sebelahnya istrinya, lalu yang garis-garis itu anak saya di Belanda ya, sudah jadi pegawai negeri, dan istri saya Veronica. Hari ini dia akan bersaksi mengenai kesembuhan ilahi yang pernah dia alami ya. Nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana berserah pada rencananya ini kita belajar daripada kasus bangsa Israel waktu perbudakan di Mesir. Ketika mereka ada di Mesir ya, sampai akhirnya di Kades, di tahun kedua setelah mereka keluar, di Kades itulah Musa mengutus 12 pengintai, dan dari 12 pengintai itu hanya 2 yang punya pandangan positif. Nah sejak itulah makanya Tuhan bilang yang 10 ini tidak akan pernah bisa masuk ke tanah Kanaan. Kemudian masuk lagi bagaimana proses pemurnian di padang gurun. Ya, di padang gurun inilah sampai akhirnya ketika sampai di Kades, ya Musa disuruh ngomong sama batu untuk keluarin air, tapi waktu itu Musa tidak taat, bukan dia ngomong sama batu, tapi dia pukul batu itu 2 kali. Karena dia emosi, karena dimarah-marahin oleh bangsa Israel yang sedang kehausan waktu itu. Nah, gara-gara kasus di Kades itulah Musa tidak taat, sampai akhirnya 38 tahun tambahan sesudah itu, bangsa Israel harus keliling di padang gurun sampai total 40 tahun. Dan Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita belajar nanti ketika ketaatan ini terjadi di Yeriko. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan baca, saya akan bacakan Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya yang kedua kali ini Bapak Ibu ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah Bapak Ibu, saya akan kupas satu persatu
prinsip bagaimana dapat berserah pada rencananya, supaya taat pada rencananya. Yang pertama, memiliki kekuatan dan keteguhan hati. 3 kali disampaikan di situ, kuatkan dan teguhkan hatimu. Di ayat ke-7 ada tambahan hanya, ya, artinya ada pengulangan. Yang ke-9, ya, ada tambahan lagi, bukankah telah kuperintahkan, yang ketiga kalinya, ya. Nah, di sini prinsip bagaimana kita harus kuat dan teguh dalam menghadapi apapun juga yang telah dijanjikan kepada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang kuat dan teguh ini, kita harus pegang prinsip yang pertama adalah kita kembali ke Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dan segala sesuatu yang telah kita harapkan. Ya, jadi artinya apa? Iman ini bicara belum kelihatan tapi kita sudah percaya. Nah, Bapak Ibu berkaitan dengan ini saya akan kupas. Dasarnya ini dari hipostatis, pondasi dari Yunani, ya. Ya, jadi artinya dasar itu sesuatu yang stabil. Iman katanya dasar. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa taat. Lalu bukti, ini harus punya keyakinan yang kuat. Di sini kita belajar percaya versus melihat. Artinya perlu percaya dulu sebelum melihat, ya. Nah, Bapak Ibu bicara tentang yang kedua, renungkan dan taati firman-Nya. Yosua 1 ayat 7 sampai 8, ya. Ada tambahan tadi yang tadi saya bilang, yang di ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan siang dan malam. Ya, kebetulan kami punya anak, sebenarnya anak pertama kami itu 2 orang, ya, hanya kembar yang anak yang pertama ini yang laki. Hanya yang satu anencefal, ya, Dr. Harry pasti tahu anencefal, kepalanya nggak ada gitu ya, tempurung kepalanya nggak ada. Ya, tapi waktu itu dokter bilang, anaknya yang kedua ini sampai dengan bulan ke-6 istri saya di USG, anaknya masih 1. Begitu bulan ke-7 di USG, loh kok ada 2? Tapi jangan kaget dulu ya. Yang pertama, yang satu ini katanya menyeramkan, bentuknya seperti E.T. Udah katanya kita fokus sama yang satu aja katanya. Ya udah sampai akhirnya bulan ke-7, ke-8 dan ke-9 tetap masih seperti itu. Sampai saya bilang, dokter boleh nggak saya ikut lihat operasi sesar? Jangan katanya, nanti bapak pingsan saya ngurusin 2 pasien katanya. Jadi saya tidak diizinkan. Karena ini sampai bulan terakhir masih tidak berbentuk katanya mukanya. Ya serem, lebih serem daripada itu. Tapi waktu itu saya punya iman, saya bilang, Tuhan, bukankah Tuhan ngajar bahwa saya harus beriman? Saya siapin semuanya, 2 ranjang, 2 baby box semuanya ada untuk 2 anak gitu ya, sampai spray dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata begitu lahir wajahnya normal, ganteng ya, hanya dari tempurung dahi ini sampai kepala belakang tidak ada tempurung kepalanya, sehingga otaknya terbuka. Dan akhirnya bayi ini hanya bertahan 3 jam lebih dan meninggal. Saya sempat bilang ke Tuhan, Tuhan, bukankah Tuhan ngajar bahwa kami harus beriman? Bukankah saya sudah lihat mujizat ketika istri saya sembuh, ya? Tapi waktu itu Tuhan akhirnya sampai berkali-kali saya doa, saya komplain ke Tuhan. Tuhan bilang waktu itu, sebenarnya anak kamu 1. Tapi ketika 1 tidak normal, aku buktikan bahwa aku punya kasih setia dan berbelas kasihan. Jadi digantikan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yosua 1 ayat 9 ini jelas sekali. Janganlah kecut dan tawar hati menghadapi apapun juga. Ketika kita sudah pegang janji Tuhan, jangan kecut dan tawar hati. Ya, sebab Tuhan yang menyertai kita. Kecut bicara tentang gentar, ya, kahtat, ya, bahasa aslinya. Jadi jangan sampai kita patah melihat kondisi apapun juga. Kita harus tetap yakin. Harus punya keyakinan, jangan takut ancaman apapun juga. Ya, sampai kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi penyeberangan, apa bedanya ketika Musa memimpin bangsa Israel menyeberang laut? Ketika menyeberang laut, lautnya terbelah dulu, baru bangsa Israelnya nyebrang. Nah, berbeda dengan di Sungai Yordan ini. Sungai Yordan ini ya, karakteristiknya panjangnya 251 km ya, dalamnya 1 sampai 5 meter. Lebarnya 30 sampai 45 tergantung di posisi mana sungai itu. Jadi ketika mereka harus nyebrang dari Sitim menuju ke Yeriko, yang dilakukan adalah mereka harus nyemplungin kakinya dulu.
Si pembawa tabut itu harus nyemplungin kakinya dulu, baru akhirnya sungai itu berhenti. Kalau ibaratnya Laut Merah itu terbelah dua, ya, sungai ini karena sungai kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, ke laut gitu ya. Jadi ketika yang tempat yang lebih tinggi berhenti, otomatis ini akan berbuih-buih. Makanya di ayat Alkitab dikatakan sebak airnya. Sebak artinya itu berhenti dan berbuih-buih, ngumpul di situ. Sementara di sini jadinya kering. Ya, barulah mereka menyeberang. Jadi kita belajar di sini bahwa di Yordan inilah mereka harus melakukan yang namanya melangkah dulu, jangan pernah khawatir sampai akhirnya lautnya itu terbelah. Yang keempat, kita mulai melangkah dengan iman. Yosua 3 ayat 14 sampai 15 mengatakan, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya, salah satu tepinya yang lebih tinggi selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Bapak Ibu, bukannya Tuhan suruh air itu berhenti dulu, tapi melangkah dulu dengan iman. Jadi apapun yang terjadi pada setiap kita saat ini, mulai melangkah dengan iman. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya, dan jangan bersandar. Jadi kalau memang kita sudah dapat pesan Tuhan, ya, saya tahu di sini ada teman-teman Katolik, ya, di sana ada PDKK, Persekutuan Doa Karismatik Katolik, ya. Nah di sana kan itu lebih diluaskan, ya. Kebetulan saya juga pernah jadi konsultan gereja Katolik untuk bikin SOP dari Santo Andreas, ya. Dan itu akan dijadikan cikal bakal standar Katolik ya waktu itu ya. Jadi balik lagi, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sama seperti Mazmur 37 ayat 5. Kita harus berserah nih benar-benar. Berserah dan percaya. Ketika kita percaya, dia baru bertindak. Bapak Ibu, saya ingat satu hal lagi. Waktu kami baru punya anak dua, ya, anak kami yang pertama waktu itu umur 5 tahun, tahun 96. Dan adik yang umur 3 tahun, suatu ketika jam 2 malam saya bangun dia kencing ya. Karena malam jaga anak tugas saya. Ya, saya bangunin dia kencing, anak ini gemuk, saya tarik satu tangan. Ya, dan waktu itu dia teriak kesakitan. Aduh, Dedi, kesleo rupanya. Dan nangis kencang sekali saking kesakitannya. Saya bilang, ya udah kencing dulu dah, nanti baru kita doa. Kencing sambil nangis kencang-kencang gitu ya. Sampai akhirnya istri saya dan adiknya bangun. Selesai itu, ya udah saya bilang kita doa. Pujian penyembahan selama 40-45 menit. Dan waktu saya pujian penyembahan itu saya berpikir, besok saya bawa ke tukang urut siapa ya? Ya, sambil anak saya terus nangis nih. Tahukah Bapak Ibu, waktu itu ada suara di hati saya bilang begini, kamu doa nengking dalam nama Yesus sembuh ya, urat-uratnya normal kembali, tapi kamu berpikir kepada orang lain, cari tukang urut siapa? Sampai waktu itu saya bilang, Tuhan, oke, kalau gitu saya nggak mikir lagi, udah besok gimana, udahlah, terserah Tuhan, saya serahin ke Tuhan. Karena nggak sembuh juga, ya udah saya aminin dalam nama Yesus, kita tutup doa ini, amin. Nggak sampai 3 menit sejak doa itu ditutup, tiba-tiba dia teriak lebih kencang lagi, aduh Dedi sakit, terus ketawa. Saya tanya kenapa? Tadi ada yang seperti narik tangan Marco katanya, dan sekarang hilang tiba-tiba sakitnya. Nah Bapak Ibu, belajar di sini sekali lagi. Apapun yang terjadi, jangan pakai akal lagi. Ketika kita mau serahin sesuatu kepada Tuhan, serahin dengan sepenuh hati, maka dia akan bertindak. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Ya Bapak Ibu tahu semualah cerita ini, ya. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, jadi mereka bilang, seandainya saya tidak diselamatkan, hendaklah tuanku Raja tahu bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita menghadapi masalah? Ya, yang pertama cari Tuhan.
Setelah cari Tuhan, tanya rencana Tuhan, Tuhan maunya apa sih terhadap masalah yang sedang saya hadapin? Ada dua kemungkinan Bapak Ibu, dapat jawaban atau tidak dapat jawaban. Nah, kalau tidak dapat jawaban, ya kita harus imanin dan taati firman-Nya 100%. Bapak Ibu mungkin berpikir, gimana caranya saya tahu dapat jawaban dari Tuhan? Bapak Ibu, satu tahun terakhir ini saya banyak praktekin ketika bangun malam harus ke toilet pipis ya. Saya nggak bisa tidur, di situ saya tahu Tuhan mau bicara. Saya pujian, penyembahan, doa gitu ya. Dan Bapak Ibu untuk dapat dengar suara Tuhan, kita harus berdiam diri. Ibaratnya Bapak Ibu mau konsultasi dengan saya, telepon saya, lalu tiba-tiba Bapak Ibu bilang, Michael gini, saya ada problem gini. Ya, yaudah ya Michael ya, amin, tutup. Kapan punya kesempatan saya bicara? Artinya apa? Ketika kita bicara ke Tuhan, kadang kita harus berdiam diri sambil renungin firman-Nya. Gantian, di situ Tuhan akan bicara. Jadi Bapak Ibu cari sampai dapat jawaban. Kalau dapat jawaban, imanin, taati firman-Nya 100%. Tapi kalau nggak dapat, tetap bersyukur dan ingat tujuan akhir. Tujuan akhir kita apa sih? Semua kita kan cepat atau lambat akan kembali kan? Kembali ke rumah Bapak. Yang paling penting kita harus siap kemana kita kembali nantinya. Nah, Bapak Ibu balik lagi kita lihat di sini timeline-nya ini. Kita harus berpikir bahwa di mana posisi kita pada saat ini. Jangan sampai kita dalam masa perbudakan atau di dalam pemurnian, tapi kita harus berpikir bagaimana kita punya ketaatan supaya kita bisa masuk ke Yeriko. Akhirnya saya masuk kepada kesimpulan bagaimana taat pada rencananya. Selain 4 poin tadi, kesimpulan yang pertama adalah berserah diri dengan taat pada rencana Tuhan tidak membuat kita kehilangan arah. Justru kita menemukan tujuannya. Yang kedua, berserah ini bukan sekedar percaya, tapi taat. Percuma kita percaya, tapi masih coba-coba pakai cara lain atau pakai pikiran kita. Benar-benar taat kembali kepada firman Tuhan. Karena ketika kita taat, maka kita akan melihat mujizat itu akan terjadi. Yang ketiga, berserah bukan sebagian hidup, tapi seluruh hidup. Ya. Yang keempat, Tuhan tidak selalu hilangkan lautnya. Belum tentu masalah Bapak Ibu dihilangkan. Tapi yang paling penting dia buka jalan di tengah laut. Nah ini yang harus kita belajar di sini. Ya, bukan laut yang dihilangkan kan, tapi jalannya dibuka di tengah laut yang kita hadapin. Berserah diri dengan totalitas taat bukan saat kita mengerti segalanya. Tapi yang paling penting saat kita percaya sepenuhnya apapun yang terjadi. Dan terakhir, saat kita berserah dan taat, maka saya percaya dan Bapak Ibu saya ajak juga untuk percaya. Ketika kita berserah dengan taat, maka Tuhan akan bertindak. Ya, saya tutup, saya ajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa untuk hal ini. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, jika di antara Bapak Ibu ada yang punya masalah, boleh letakkan tangan di dada, saya akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Saya percaya banyak di antara kita, setiap manusia selama masih hidup, pasti punya masalah. Bapak hamba-Mu berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu di tempat ini, para Bapak dan Ibu di tempat ini Tuhan, termasuk hamba-Mu Tuhan. Siapapun di antara kami Tuhan yang punya masalah Tuhan, satu hal yang kami harus percaya Tuhan, kami kembali kepada firman-Mu. Kami bukan mengandalkan kekuatan dan pikiran kami sendiri, tapi kami harus tahu Tuhan, kami harus mencari wajah-Mu, kami harus membaca firman-Mu supaya kami boleh menemukan apa yang menjadi jawaban atas setiap masalah yang kami hadapi. Bapak biarlah Tuhan, pada saat ini hamba-Mu ikat Tuhan, semua apapun juga yang membuat setiap kami Tuhan senantiasa mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan, kami ikat hancurkan di dalam nama-Mu Yesus, dan kami serahkan di bawah kaki-Mu Yesus. Ketika kami menyerahkan ini, maka kami percaya Engkau yang akan bertindak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.